Berita terbaru hari ini mengejutkan. Fakta terbaru kecelakaan Vanessa dan Bibi Ardiansyah terungkap. Tubagus Jody, sopir mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, telah menjalani sidang perdana kasus kecelakaan maut di Pengadilan Negeri atau PN Jombang pada Kamis 27 Januari 2022. Dalam sidang tersebut, Tubagus Jody didakwa dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tubagus Jody dengan pasal berlapis, yakni pasal 311 ayat 5 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. JPU Adi Prayitno menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 4 November 2021 silam. Ia pun mengatakan bahwa rombongan Vanessa Angel sempat berhenti 3 kali sebelum peristiwa kecelakaan maut itu terjadi. Awalnya Jody mengemudikan mobil dari rumah Vanessa Angel di Jakarta Barat untuk menuju Surabaya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terdakwa Jody mengemudi sampai KM 80 ruas tol Jakarta-Surabaya, berhenti di rest area sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk buang air kecil, ujar Adi saat membacakan dakwaannya di kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Kamis 27 Januari 2022. Setelah berhenti di rest area, Jody digantikan oleh Bibi Ardiansyah untuk mengemudi. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan kembali singgah di rest area KM 367B, berhenti mobil di KM 397 Tol Jakarta-Surabaya untuk sarapan terlebih dahulu di rest area. Usai sarapan, Bibi kembali menyetir mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun setelah beberapa lama menunggu, Bibi mengantuk. Akhirnya ia menepi di KM 400 Tol Jakarta-Surabaya. Tubagus Jody pun kembali menyetir untuk melanjutkan perjalanan. Tubagus Jody tidak hanya bikin Instastory, ia juga membalas WA dari orang tuanya. JPU Adi juga menerangkan ketika Jody mengambil alih kemudi usai menepi di KM 400 Tol Jakarta-Surabaya, ia menggunakan handphone untuk buat Instastory dan balas WhatsApp dari orang tua. Sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, saat terdakwa mengemudi di KM 555 ruas tol Jakarta-Surabaya, terdakwa menggunakan handphone untuk update Instastory dan WhatsApp milik terdakwa, terang JPU Adi. Terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari orang tua terdakwa, yaitu saksi Tubagus Endang Lesmana. Saat itu terdakwa membalas pesan orang tuanya karena terdakwa yang masih mengemudi mobil, sambungnya. Adi mengatakan bahwa Jody tidak memperhatikan rambu lalu lintas batas kecepatan maksimal 80 km per jam ketika menyetir mobil dari kilometer 555 hingga ke lokasi kecelakaan di KM 672 300A. Selain itu, Jody pun mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 125 km per jam dalam kondisi mengantuk saat melintas di KM 672 300A. Saat itu terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk berat dan dengan kecepatan kurang lebih 125 km per jam. Kendaraan pun hilang kendali. Terdakwa banting setir ke kiri sehingga menghantam pembatas jalan. Akibatnya mobil berputar arah 2 kali dan berhenti pada posisi menghadap arah berlawanan, beber Adi. Di sisi lain, Tom Lee Wafa dikenal cukup konsen pada kasus seputar Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ia pun sempat mengancam akan turun tangan jika kubu Dodi Sudrajat selalu berulah. Banyak celah hukum yang bisa dicari, terutama yang panjat sosial hujat Haji Faisal, seru Tom.
Kita diamin aja, kalau mentok saya gulung aja yang pansos. Cuma saya malas aja, kalau udah turun kerjaan bisa berantakan, ujarnya. Setelah omongan tersebut, Tom juga mengungkap pendapat soal update kasus kecelakaan 4 November 2021 yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Usai Tubagus Jodi ditetapkan jadi tersangka dan siap jika dijerat pasal berlapis, Tom memperlihatkan reaksi tak terduga. Meski cukup kecewa pada Jodi yang melakukan kelalaian, Tom justru menghargai sosok pemuda yang menjadi sopir Vanessa dan Bibi saat kecelakaan maut tersebut. Saya mengecam tindakan lalai Jodi, namun saya respek dengan keberanian dia untuk mengakui kesalahan, kata Tom. Jangan udah salah, sok jadi benar, lanjutnya. Sebelumnya, sidang kasus Tubagus Jodi ini digelar virtual pada 27 Januari 2022. Dalam sidang perdana tersebut, Jodi tampak berjiwa besar, maju tanpa didampingi pengacara. Apakah dalam sidang ini Anda akan didampingi kuasa hukum? Kata Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan. Saya maju sendiri yang mulia, kata Jodi. Ia juga terlihat tegar dan tak keberatan ketika didakwa dengan pasal berlapis. Saya tidak keberatan yang mulia, kata Jodi. Pasal-pasal yang menjerat Jodi sendiri, yakni pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang kedua didakwa dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena ia tidak keberatan, maka sidang berikutnya akan dilanjut dengan agenda pembuktian. Untuk sidang selanjutnya, hakim memberikan tawaran agar Jodi didampingi pengacara tanpa bayaran. Sempat ragu, Jodi akhirnya bersedia menerima usulan itu. Yang jelas tadi terdakwa sudah menyatakan tidak mengajukan keberatan dengan dakwaan jaksa, seru pengacara Jodi, Eko Wahyudi. Maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian secepatnya. Saya akan koordinasi dengan terdakwa karena saya baru ditunjuk. Sementara itu, sudah muak dengan terlampau sakit hati, Dodi Sudrajat merengsek minta mediasi. Faisal mantap menolak. Dengan dingin dan ketus, Haji Faisal menanggapi keinginan mediasi dari pihak besannya Dodi Sudrajat. Ia mengaku tidak bisa melupakan dan menerima ucapan ayah Vanessa Angel begitu saja di masa lalu. Makanya orang katakan apa yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan, kata Haji Faisal. Saya mau apapun semua yang keluar selama ini, yang dipajang selama ini, yang digembor-gemborkan selama ini, disampaikan, dijabarkan ke saya alasannya. Itu mau saya agar tidak terjadi kesalahsangkaan, papar Haji Faisal. Ia sudah terlanjur terluka dengan perlakuan sang besan. Bahkan jika dirasa perlu, ia ingin menjaga jarak dari Dodi untuk sementara waktu. Jadi memang harus jaga jarak dulu. Itu kan membuat saya gondok. Bagaimana perasaan saya? Loh, kok kamu ngomong begitu sama nggak dengan saya? Gimana kamu ngomong? Tutur Haji Faisal. Itu sudah melukai saya, seperti luka dikasih asem. Itu berat. Saya nggak rela terlalu rendah anak-anak saya di mata orang-orang itu. Tutuplah niat itu, jangan disebut-sebut, sambungnya menambahkan. Bagaimana menurut pendapat Anda?